Shalom KKS yang taat dan setia. KKS, dalam suatu masa tiap orang akan mengalami dahsyatnya pekerjaan Tuhan jika dia sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada banyak rahasia ilahi disingkapkan dan hati kita begitu damai sejahtera tanpa ada prasangka menerima pemahaman itu dan makin mengenal Penciptanya. Tidak ada yang memberitahu, tiba-tiba terbangun dan tersadar betapa Tuhan itu dahsyat menyelamatkan orang dari kesesatan. Itulah dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus. Alam roh itu luas, lebar, dan dalam. Jika kita masuk lewat portal yang salah, kita bisa dibawa pada penyesatan. Meskipun guru yang mengajar kita menggunakan Alkitab, dari sinilah kita mengetahui betapa pentingnya kita melihat buah kehidupan Sang Pengajar. Karena si penyesat, Satan, pendurhaka, itu pun mengetahui firman, bahkan fasih firman. Bedanya adalah dia tidak melakukan firman dan selalu menentang Yang Maha Kudus, Sang Firman. Jika buahnya cinta akan diri sendiri, cinta uang, dan keangkuhan hidup, segera berbalik dari portal yang salah dan kembali ke portal yang benar, yaitu kebenaran. Mazmur 19 ayat 1-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan, yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Arti kata kepenuhan Kristus adalah tidak hanya berhenti pada dasar-dasar iman di dalam Kristus, tapi menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak lagi berdebat tentang asas pertama, tapi masuk dimensi lebih dalam lagi, yaitu bagaimana kita hidup dalam kepenuhan Kristus. Ibrani 6 ayat 1-6. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Artinya, jangan hanya berdebat dasarnya, tetapi alami Tuhan lebih lagi. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Baptisan, penumpangan tangan, kehidupan kekal itu baru asas pertama. Alami dimensi kemuliaan Kristus lebih dalam, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Mazmur 19 ayat 7-9, 12-13. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya.
takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Perhatikan Mazmur 19 ayat 13-15. Ada orang-orang yang ditunggangi setan dan mengajar hal-hal yang sesat dengan memakai Alkitab. Ingatlah, antikris itu bukan dari dunia. Antikris itu dari dalam gereja, yaitu orang-orang yang dulu kenal firman, tapi kecewa, pahit, dan mengajar firman. Akhirnya menyesatkan banyak orang. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Pemahaman ini sangat dalam, mari kita kupas. Semua hendaknya membaca ayat 1-4. Jika kita memandang pada alam semesta, samudra, bumi, dan tata surya, galaksi, bintang-bintang, itu barulah apa yang nampak. Sementara alam roh yang tidak kelihatan itu sungguh luar biasa, dan betapa kecilnya kita dibandingkan semua itu. Jadi jangan merasa karena sudah baca Alkitab lalu merasa sudah mengetahui segala-galanya. Ada banyak rahasia ilahi yang harus kita gali. Itu pun tidak boleh dari sumber yang salah, karena pasti akan ada penyesatan jika sumbernya salah. Mari mulai undang Roh Kudus ambil alih hidup kita. Roh kebenaran, roh hikmat, roh pewahyuan, dan tolak roh tenung dan penyesat. Ciri-ciri jika ada roh tenung dan penyesat: merasa sudah benar, orang lain salah, dan tidak mau mendengarkan nasihat yang benar. Ibrani 6 ayat 1-6. Perhatikan Daud yang dipuji Tuhan sebagai orang yang berkenan di hadapannya saja, berkata, "Bahkan aku sendiri tidak tahu apakah aku tinggal dalam pengajaran sesat. Tuhanku penebusku, gunung batuku, bebaskanlah aku dari kesesatan. Bebaskan aku dari apa yang tidak aku sadari." Yang terjadi pada anak Tuhan biasanya adalah baru dipakai sebagai majelis di gereja, sebagai diaken, sebagai user, sudah merasa suci, kudus, dan tahu semuanya. Baru sehari baca 20 pasal sudah merasa benar, padahal 20 pasal 1 ayat pun tidak ada yang disingkapkan. Kalaupun disingkapkan, penyingkapannya semau sendiri, bukan disingkapkan Roh Kudus dan Roh kebenaran. Hubungannya dengan Ibrani 6 adalah bahwa jangan hanya puas pada pemahaman kulit, tetapi alamilah lebih lagi sampai kita mengalami kepenuhan Kristus. Jadi KKS, utamakan untuk selalu terhubung dengan Tuhan, bukan mengejar uang dan kekayaan. Orang yang mengejar kekayaan akan jatuh karena kekayaan bukan Tuhan. Ingat saat COVID melanda dunia, orang kaya tidak bisa membeli ranjang rumah sakit karena betapa penuhnya rumah sakit, dan pada akhirnya kekayaannya yang begitu banyak pun tidak dapat menolongnya, karena pada akhirnya meninggalkan dunia ini dan tidak membawa semua harta kekayaan itu. Namun jika kita mengejar sumber kehidupan, kekayaan, dan fasilitas dunia bonus bagi kita, karena kita bertemu sumber kehidupan. Itulah sebabnya firman mengajar kita untuk mencari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Mazmur 20 ayat 2, 4, 6-9. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diberikannya kepadamu
apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin.